فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan hadis marfu', di mana secara umum bisa kita simpulkan dari yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya hadis-hadis yang marfu' terbagi menjadi berapa? Indak ya syukran. Dua, yaitu tasrihan dan hukman. Baik, marfu' secara tasrih. Nah, contohnya bagaimana? Yang dimana sahabi langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, atau berupa fi'il dia lihat ra'aitu Rasulullah yaf'alu kadza. Nah, dan seterusnya. Adapun yang marfu' hukman, kemarin kita mengambil beberapa jenis yang dihukumi secara marfu'. Jadi tidak ada sirah secara syar'i Nabi melakukan demikian atau Nabi mengatakan demikian. Baik. Tapi secara hukum dihukumi marfu'. Yang pertama yang disebutkan apa? Iqbal. Sebelum itu, yang pertama kali disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu riwayat sahabi yang menisbahkan perkataan itu pada dirinya, tapi pada hal-hal yang tidak ada peluang untuk ijtihad. Nah, atau dengan kata lain riwayat mauquf, akan tetapi dari seorang sahabi yang tidak dikenal mengambil dari Israiliyat, juga riwayat itu pada perkara yang tidak ada peluang ijtihad padanya dan bukan tafsir lughah atau tafsir penjelasan tentang kalimat Arabiyah, maka itu mauquf lahu hukmur rafa'. Hadisnya dikatakan mauquf memiliki hukum marfu'. Yang kedua, Abu Badri. Sahabi melakukan sesuatu di zaman turunnya wahyu dan tidak ada teguran. Naam, sahabi melakukan sesuatu di masa turunnya wahyu dan tidak turun wahyu atau tidak turun teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dihukumi marfu' secara apa? Takrir. Yang ketiga, hendak Usamah.
Yang ketiga apa? Nah, tayyib marfu secara hukum dengan sighah kinayah. Contoh sighah kinayah itu? Nah, tayyib menyebutkan an Abi Hurairah rafa'ah. Nah, atau yarfa'uh atau yanmi. Di mana seorang tabi'in meriwayatkan dari sahabi kemudian mengungkapkan yarfa'uh, yanmi, rafa'ah. Ini dinamakan sighah kinayah. Kemudian yang lainnya nah, perkataan seorang sahabi atau yang lainnya mengatakan minas sunnah. Nah, maka ini ihtimal kuat bahwasanya dimaksud adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dihubungi marfu. Kemudian dilihat apakah itu sahih atau tidak. Tayyib. Kemudian contoh yang lain yang juga dihukumi marfu. Indah Quran. Seorang sahabat mengatakan kunna naf'alu kadza fi ahdi Rasulillah atau umirna bi kadza nuhina an kadza fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dihukumi hukum marfu'. Taib. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua, kawan, dari pembagian hadis dilihat dari sisi intihaus sanad. Setelah kita lewati aqsamul hadis min haitsu intihai sanad terbagi jadi 3, marfu', mauquf dan maqtu'. Kita telah mengambil hadis yang marfu', yang pengertian mudahnya yaitu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Pokoknya intinya yang diidhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik yang mengidhafahkan itu sahabi atau yang mengidhafahkan itu tabi'i atau bahkan orang-orang setelah mereka. Intinya kalau diidhafahkan kepada Nabi maka itu hadis marfu'. Berarti hadis marfu' itu juga macam-macam, ada yang muttasil, ada yang mursal, ada yang munqati'. Ada yang bahkan mu'dhal atau mu'allaq, dan kebanyakan misalnya kalau kita langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika kita beristidlal, wa daliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza, maka ini berarti marfu' sekaligus mu'allaq. Ya, marfu' dan mu'allaq. Taib. Tapi kalau seorang meriwayatkan dari apa? Dari dia kemudian terus perawi-perawi sampai kepada Nabi. Nah, ini marfu' muttasil. Dan kebanyakan kita pada saat ini ya ketika meriwayatkan marfu' apa? Mu'allaq. Taib. Marfu'nya mu'allaq. Kenapa? Karena antara kita dengan Imam Bukhari tidak ada jalur. Taib. Kita kan langsung seandainya pun menyebutkan sanad kan mengatakan qala Imam Bukhari. Di situ kan mu'allaq. Karena antara kita dengan Bukhari tidak ada apa? Jalur periwayatan. Nah, kita hanya mendapati wijadah di dalam kitab beliau. Baik, sekarang masuk pada hadis yang kedua yaitu hadis mauquf. Yang kedua ini dari pembagian apa tadi? Pembagian hadis berdasarkan apa? Iqbal? Intihaus sanad. Berdasarkan intihaus sanad yaitu akhir dari sanad itu siapa? Kalau akhir dari sanad itu diidhafahkan pada Nabi maka marfu'. Sekarang kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala au tantahi ghayatul isnadi ila sahabi kadzalik.
Ay mithla ma taqaddam fi kaunil lafzi yaqtadi at-tasriha bi anna al-manqula huwa min qawli sahabi aw min fi'lihi aw min taqririhi wa la yaji'u fihi jami'u ma taqaddam bal mu'dhamuh. Baik, maka hukum yang sama akhwan terkait hadits marfu di depan juga apabila akhir sanad itu berhenti kepada sahabi, maka seperti yang telah lewat pembagiannya, di mana lafaz itu berkonsekuensi tasrih, misalnya apa? Qala sahabi, qala Abu Hurairah, dan seterusnya. Penegasan bahwasanya yang dinukilkan itu memang dari perkataan sahabat atau perbuatannya atau takrirnya. Cuman tidak semua perincian dalam pembahasan marfu itu juga ada pada pembahasan mauquf, tapi mayoritasnya ada. Baik. Perhatikan catatan kaki, qala al-qari li adami syumulihi lima thabata hukman annahu qaulu sahabi au fi'luhu. Au taqriruhu walima dzakara akhiran wa huwa an yahkuma sahabi ala fi'lin min al-af'ali bi annahu ta'atun lillahi wa rasulihi au ma'siyah. Baik. Kata Al-Qari, karena tidak mencakup semua yang telah disebutkan di depan. Kenapa? Karena tidak mencakup semua yang sabit secara hukum bahwasanya itu perkataan sahabat atau perbuatan atau takrirnya. Kenapa? Karena di sana ada yang perkataan sahabi atau perbuatan atau takrirnya tapi dihukumi marfu. Taib, dihukumi marfu. Taib. Juga dikarenakan yang disebutkan setelahnya di akhir-akhir oleh Al-Hafidz, yaitu an yahkuma sahabi ala fi'lin min al-af'al bi annahu ta'atun lillahi wa rasulihi au ma'siyah. Ini kan dihukumi marfu. Wa qala al-Laqani law abdala al-wa bil fa yakni fi qawlihi wa la yaji'u, dengan apa? Fala yaji'u fihi jami'u ma taqaddam bal mu'dhamu, isyaran bi tafarru'ihi ala ma qablahu min qasrihi ala sarihi duna ghairi kana adhar wa shumulu lafdhihi li suwari tasrihi thalath wa hiya qaulun sarihun wa fi'lun sarihun wa taqrin sarihun bayin. Jadi pencakupan lafaz ini kan kritikan atas apa kalimat Al-Hafidz. Ya memang kalimatnya ya untuk kita ya sedikit malah membingungkan, kurang lugas. Intinya. Karena perincian yang di depan kan tidak semua berlaku pada pembahasan mauquf. Taib. Dan lafaz itu mencakup bentuk-bentuk yang sharih yang tiga, yaitu perkataan sharih, fi'il yang sharih, demikian pula takrir yang sharih. Ini jelas. Wa yanbaghi anal qaula al-hukmi. Anal qaula al-hukmi nahwu al-isyarati al-mufhamah kal qauli as-sarih. Amma al-fi'lu al-hukmi wa taqriru al-hukmi fala ya'tiyani fihi li'annahu lamma kana ghaira ma'sumin lam yastahilla alaihi sudurul munkari bi hadratihi wa min huna qala bal mu'dhamu. Jadi tidak dikatakan bahwasanya itu mauquf secara hukum. Jadi adapun perkataan sahabi secara hukum, atau perbuatannya dan takrirnya, maka tidak ada pembahasan ini dalam dalam pembahasan mauquf. Yang ada kan lahu hukmur rafa. Tapi ketika seorang tabi'in mengatakan demikian, tidak kita katakan perkataan tabi'in ini memiliki hukum mauquf. Paham? Karena apa? Karena sahabi taib bukan manusia yang maksum. Di mana tidak mungkin muncul darinya kemungkaran atau kesalahan. Ini
tidak pada sahabi. Sahabi tidak maksum, mungkin saja dia berbuat salah. Taib. Qala wa tashbihu la tushtaratu fihi al-musawatu min kulli wajhin, dan penyerupaan di sini tidak berkonsekuensi kesamaan pada semua sisinya. Taib. Wala makana hadzal mukhtasaru syamilan li jami' anwa'i ulumil hadits istadrattu minhu ila ta'rif. Naam. Yaitu ila ta'rifi sahabi mahu. Kemudian maka kata beliau, tatkala mukhtasar ini mencakup semua jenis-jenis ilmu hadis, maka aku berikan pembahasan secara istitrat. Nah, istitrat yaitu menyebutkan faedah, nah, karena adanya suatu kesesuaian. Nah, yaitu tentang pengertian sahabi itu siapa. Nah, di sini isyarat ringkas sebelum masuk ke pembahasan sahabi, ikhwan, isyarat ringkas tentang apa? Makna mauquf. Taib. Makna hadis mauquf. Dan kalau ingin pengertian yang mudah, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdullah dalam apa? Dalam Tuhfah Rasyidah beliau di halaman 81, ini mudah. Al-haditsul mauquf, na'am. Taib. Dari kata al-waqf, yaitu al-habs, berhenti, penahanan. Adapun secara istilah ma'udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa saja yang diidhafahkan kepada sahabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir. Yang jadi perkataan sahabi namanya apa? Hadis mauquf. Taib. Dan hadis mauquf, nah, itu dari sisi hukum ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan seterusnya. Intinya pembahasan mauquf itu kan kita melihat akhir sanad itu berhenti siapa. Taib. Kalau berhenti pada sahabi, maka itu hadis mauquf. Kemudian yang ketiga hadis maqtu' sekalian, yaitu maqtu', yaitu ma'udhifa ila tabi'i au ila man dunah min qaulin au fi'lin. Berarti hadis maqtu' itu biasa kita sebut sebagai athar. Ya kan? Di istilah mutaakhirin biasa athar. Dari sahabi itu dikatakan athar sahabi, athar tabi'i. Nah, cuman kalau athar sahabi dikatakan mauquf, sedangkan athar tabi'i atau atba'u tabi'in atau para a'immah, nah, setelah mereka ini dinamakan apa istilahnya? Ikhlas? Athar istilahnya apa? Hadis apa? Maqtu'. Nah, al-maqtu' yaitu ma'udhifa ila tabi'i aw ila man dunah min qaulin aw fi'lin. Seperti misalnya perkataan Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Baik. Ini juga ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Nah, sehingga harus kita bedakan di sini tanbih bagus, maqtu' itu beda dengan munqati'. Baik. Kenapa? Karena kalau munqati', baik, itu berkaitan dengan sanadnya, sedangkan apa maqtu' itu berkaitan dengan apa matan itu berakhir pada siapa. Baik. Kemudian maqtu' belum tentu dia dhaif, sedangkan munqati' itu mesti dhaif. Nah, sekarang kita bahas tentang pembahasan yang lain, yaitu tentang pengertian sahabi itu siapa. Baik. Ta'rifu sahabi ma hu faqultu wa huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat riddatun fil asah. Naam. Dan untuk ta'liq halaman 249 ini biasa kritikan terkait masalah kalimat-kalimat Ibnu Hajar. Jadi dari sisi faedah, nah, tidak terlalu penting. Nah, kita langsung masuk pada pengertian sahabi.
Ambil faedahnya yaitu man laqiya Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Siapa saja bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau. Wa mata 'alal Islam, dan mati di atas keislaman, walau takhallalat riddatun fil asah, walaupun disela-selai setelah beriman dia murtad tapi kemudian kembali lagi kepada Islam. Jadi walau takhallalat riddah, walaupun disela-selai di pertengahan kehidupannya itu ada kemurtadan, tapi kemudian dia taubat dan mati di atas keislaman. Ini tetap dikatakan sahabi menurut pendapat yang paling sahih. Tayyib. Nah, sahabi yang dimaksud ini ayat urfan, yaitu secara urf yang diinginkan. Pengertian sahabi secara urf yaitu urfnya apa? Ahli hadis. Wa amma lughatan fa huwa man sahiba ghairahu muddatan walau qalat. Adapun secara bahasa namanya sahabi yaitu siapa saja yang bersahabat dengan orang lain dalam suatu saat walaupun apa? Waktu yang singkat. Baik. Qala al-Biqai hadza ta'rifun tabiqun ala Isa alaihi salam wa lam yadhkuruh. Dan kata Biqai, pengertian ini cocok untuk diterapkan pada Isa sehingga dimasukkan dalam kategori sahabi. Tapi para ulama hadis tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Nabi Isa bertemu dengan Nabi kita Muhammad. Usama, pernah dengar belum? Nabi Isa bertemu dengan Nabi Muhammad. Kapan Rifki? Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa kan masih hidup. Nabi Isa belum wafat. Dan saat itu Nabi juga melakukan Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan rohnya, bukan hanya roh saja, tapi juga dengan jasadnya, dengan tubuh beliau. Berarti kalau pada pengertian secara lughah ya masuk Nabi Isa sebagai sahabi. Qala wal murad bil liqa ma huwa a'ammu minal mujalasah wal mumasyah wa wusuli ahadihima ila al-akhar wa in lam yukallimhu. Baik. Perhatikan dulu catatan kaki nomor 2 tentang apa makna mukminan bih. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima jaa bihi min indillah. Maksudnya beriman kepada Nabi dan semua perkara yang beliau datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala Sakhawi yadkhulu fihim man ra'ahu wa amana bihi minal jinni li'annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha ilaihim qat'ah wa hum mukallafun. Kata Sakhawi juga masuk dalam pengertian sahabi itu siapa saja yang melihat Nabi dan beriman kepada beliau dari kalangan jin. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada mereka secara pasti. Dan para jin itu juga mukallaf, fihimul usah wat ta'i'un. Walidha qala Ibnu Hazmin fil aqdiyah minal muhalla qad a'lamana Allah Ta'ala anna nafaran minal jinni amanu wa sami'ul Qur'ana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahum sahabatun fudhala. Ini Allah telah memberitahu kita bahwasanya ada segolongan dari kalangan jin beriman dan mereka mendengar Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka adalah para sahabat yang utama. Wa hina idzin yata'ayyanu dzikru man 'urifa minhum minas sahabah. Walal tifata li inkar Ibn al-Athir ala Abi Musa al-Madini takhrijahu fi sahabati li ba'di man arafahu minhum. Ya. Maka kalau diketahui bahwasanya para jin juga ada yang masuk dalam deretan sahabat, maka ketika itu mesti untuk disebut yang dikenal dari kalangan jin itu masuk dalam deretan sahabat. Baik. Dan tidak perlu ditoleh pengingkaran Ibnul Athir kepada Abu Musa al-Madini. Kenapa dikeluarkan sahabi, dikeluarkan jin dari deretan
pada deretan sahabat, atau ketika apa? Para jin diikutkan dalam deretan sahabat. Ada. Nah, yang beliau kenal dari deretan jin tersebut. Fa innahu lam yastanid fihi ila hujjah, karena pengingkaran Ibnu al-Athir tidak berlandaskan hujjah. Baik. Berarti apa? Jika dikenal misalnya jin pada peristiwa apa? Peristiwa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para jin di malam yang dikenal dengan Lailatul Jin, sampai para sahabat kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebingungan. Berarti para jin yang saat itu bertemu Nabi dan beriman, maka mereka itu adalah sahabat. Mereka adalah para sahabat. Dan yang dimaksud dengan liqa di sini lebih umum daripada sekedar mujalasah, yaitu duduk-duduk bersama Nabi. Wal mumasyah, yaitu jalan bareng bersama Nabi. Wa wusuli ahadihima ilal akhar, atau sampainya salah satu kepada yang lain, yaitu orang tersebut memang apa sampai bertemu dengan Nabi, salaman dan seterusnya. Jadi liqa yang penting bertemu. Dalam artian walaupun apa? Walaupun mungkin dia melihat Nabi tidak melihat dia, misalnya dalam kerumunan, misalnya pada peristiwa Haji Wada taruhlah, Nabi kan nggak mesti mengenal satu persatu, ya kan? Nggak mesti mengenal satu persatu dari kalangan sahabat beliau. Dalam Haji Wada, siapa saja yang saat itu melihat Nabi dan beriman kepada beliau, maka masuk deretan siapa? Deretan sahabi. Taib. Wa illam yukallimhu, walaupun dia tidak mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak berbicara kepadanya. Taib. Wa yadkhulu fihi ay fil liqa, dan masuk dalam istilah liqa ru'yatu ahadihimal akhar, di mana salah satu dari keduanya melihat pada yang lain. Sawa'un kana dzalika bi nafsihi am bi ghairihi. Ru'yatu ahadihimal akhar ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal mulaqi, maksudnya Nabi dan orang yang berjumpa itu saling bertemu, saling melihat. Sawa'un kana dzalika liqa bil ma'na al-madhkur hasala bi wasitati nafsil laqi wastiqlalihi bil masyi fihi karijali wan nisa, hasala bi wasitati ghairihi kal atfal alladzina hummilu ila nabi sallallahu alaihi wasallam walau litahniki mathalan. Ini. Jadi perjumpaan itu, apakah memang dia sendiri berjumpa dengan Nabi datang, atau dengan adanya perantara seperti misalnya anak-anak yang digendong untuk dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditahnik. Ini masuk dalam deretan sahabi. Baik. Sawa'un kana dzalika bi nafsihi aw bi ghairihi, baik itu dia berjumpa dengan sendirinya atau dengan sebab orang lain, seperti tadi yang digendong, dibawa, dituntun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ta'biru bil luqi aula min qauli ba'dihim as-sahabiyyu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari ungkapan al-luqi, yaitu berjumpa, itu lebih utama daripada perkataan sebagian ulama. Yang dimaksud adalah Abu Amr ibnu Salah. Jadi intinya ungkapan dengan luqi lebih bagus daripada ungkapan Ibnu Salah yang mengatakan apa? As-sahabi man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa? Li'annahu yukhriju ibna ummi maktum, karena dengan apa? Pengertian ra'a berarti apa? Mengeluarkan Ibnu Ummi Maktum. Wa nahwahu minal umyan, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat yang buta. Siapa saja di antara sahabat yang buta? Oke. Ibnu Umar masih melihat ketika Nabi. Ibnu Abbas juga jelas melihat karena beliau butanya setelah wafat. Ya memang di masa Nabi beliau tidak melihat Nabi, tapi bertemu. Ibnu Maktum lah ini sudah.
wa nahwahu minal umyan, dan yang semisalnya dari sahabat-sahabat yang buta. Wa hum sahabatun bila taraddud, mereka sahabat tanpa ada keraguan, karena berjumpa walaupun tidak melihat. Nah, seperti apa? Itban bin Malik, nah, yang meminta Nabi SAW untuk apa? Untuk membuatkan atau menunjuk tempat di rumahnya sebagai mushola beliau. Wa hum sahabatun bila taraddud wal luqi fi hadza ta'rif kal jins, dan perjumpaan pada pengertian ini seperti apa? Jenis. Jadi tidak hanya sekedar apa? Melihat, intinya bertemu walaupun dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ay li anna qaidar ru'yah alladhi dzakarahu fi ta'rif yukhriju itibarahu. Naam. Ibna Ummi Maktum, mengeluarkan apa? Ibnu Ummi Maktum untuk dikategorikan sebagai sahabi. Ini maksudnya. Wa qauli mu'minan kal fasli yukhriju man hasala lahu liqa'ul madhkuru lakin fi hali kaunihi kafiran. Memang ketika berjumpa dia dalam keadaan beriman. Ini sebagai apa? Pemisah untuk mengeluarkan orang yang bertemu Nabi tapi dalam kondisi saat itu masih kafir. Naam. Wa qauli bihi faslun tsanin yukhriju man laqiyahu mu'minan lakin bi ghairihi minal anbiya. Beriman kepada Nabi bihi, mu'minan bihi. Ini apa? Sebagai pemisah yang kedua untuk mengeluarkan orang-orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman tapi beriman kepada yang lainnya dari para nabi. Seperti siapa misalnya? Saat itu bertemu Nabi beriman tapi kepada selain Nabi, tapi kepada nabi-nabi yang lain. Nah, berimannya bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti siapa misalnya? Syukran. Sama Nabi musyrik, dia tidak beriman pada Nabi yang lain. Warakah dihukumi mukmin dia. Nah, bahkan beriman karena saat itu, nah, beliau mengatakan, nah, seandainya engkau mendapati masa itu ketika diusir, aku akan bela kamu. Seperti orang-orang Yahudi, ya kan? Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang bertemu Nabi SAW, tapi dia mengaku berimannya kepada Musa atau kepada Isa. Taib. Nah, terkait yang saat itu bertemu Nabi belum diutus Nabi kita. Taib. Lakin hal yukhriju man laqiyahu mu'minan bi annahu sayub'ats. Nah, ini pembahasan berikutnya. Tapi untuk pembahasan ini, lakin mu'minan bi ghairi, yang beriman kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ungdur kalaman Ibnu Qutlubaqa taujihan sayyidan lahu fi qada'il waqar wa min kalamil laqani wa amma man ra'ahu qabla al-bi'tsah wa huwa mu'minun bi ghairihi wa bima ja'a bihi wa kana mu'minan bi annahu alaihi salam sayub'ats falaysa bi mu'minin bihi syar'an li adami mujibi sidqihi wa thubuti nubuwwatihi hatta yuhkama lahu bis-suhbah. Ini kata Laqani. Adapun orang yang berjumpa dengan Nabi sebelum beliau diutus, nah, dalam keadaan dia beriman kepada selain Nabi kita Muhammad, nah, dan apa yang beliau bawa. Taib. Seperti beriman pada Nabi Isa atau Nabi Musa, dia istiqamah di atas syariat itu. Wa kana mu'minan bi annahu alaihi salam sayub'ats, dan dia beriman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diutus. Nah, falaysa bi mu'minin syar'an, maka dia ini tidak dihukumi mukmin secara syar'i. Kenapa? Karena tidak ada hal yang menuntut untuk apa? Dibenarkan, sebab Nabi belum diutus. Karena belum ada thubut kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dikatakan sahabat. Wong Nabi saja belum diutus, bagaimana dia dikatakan sahabi? Nah, ini maksudnya. Fayajibul ihtirazu anhu, maka wajib untuk dikeluarkan kondisi-kondisi yang seperti ini.
idh huwa mu'minun syar'an bi ghairihi, sebab dia beriman memang secara syar'i terhadap selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad warada syar'u bil i'tidadi bi imani man lam yughayyir wa lam yubaddil minal umamil mutaakhirah an anbiya'iha alladzina matu qabla bi'tsatihi alaihi salam. Baik. Dan telah datang syariat untuk apa? Untuk mengkaitkan mereka i'tidad, mereka kategorikan beriman. Baik. Orang tersebut dikategorikan beriman, yaitu yang lam yughayyir wa lam yubaddil, yang tidak mengubah-ubah. Dia masih istiqomah di atas syariat awal, tidak mengubah-ubah dari jenis umat-umat yang datang belakangan dari para nabinya, yaitu misalnya akhir-akhir umat Nabi Isa atau akhir-akhir umat Nabi Musa yang mendapati masa akan diutusnya Nabi. Taib, yang mereka meninggal sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sudah dekat, seperti misalnya Qais ibn Sa'idah al-Iyadi. Qais ibn Sa'idah al-Iyadi, maka dikatakan apa? Mukmin, tapi dikatakan sahabi bukan? Bukan, dia dikatakan mukmin, beriman. Wa Zaid ibn Amr ibn Nufail. Zaid ibn Umar ibn Nufail. Zaid ibn Amr. Taib. Zaid ibn Amr ibn Nufail. Betul kan? Taib. Nah, beliau juga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, tapi belum diutus, karena Nabi diutus umur berapa Usama? Diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Berarti kan dalam kurun waktu sebelum 40 tahun beliau berjumpa dengan orang banyak karena beliau dikenal kebaikannya. Di antaranya bertemu juga dengan Zaid ibn Amr ibn Nufail ini. Dan dia istiqamah di atas tauhid, tapi tidak dikatakan sahabi. Wa Buhaira ar-Rahib. Rahib Buhaira. Taib, yang bertemu saat Nabi kecil. Nabi melihat tanda-tanda bahwasanya beliau nanti akan diutus sebagai nabi. Ketika dibawa oleh siapa ini? Ketika Nabi Muhammad kecil dibawa oleh siapa? Abu Talib, oleh pamannya Abu Talib, kemudian dinaungi adanya awan dan seterusnya. Kemudian Waraqah ibn Naufal ala qaul, juga Waraqah ibn Naufal menurut pendapat. Cuman sebagian menyebutkan Waraqah ibn Naufal masuk dalam sahabi. Kenapa? Karena saat itu sudah turun Sudah turun Iqra. Sudah turun Iqra. Taib. Jadi ada khilaf tentang Waraqah ibn Naufal, makanya dikatakan di sini ala qaul, menurut sebagian pendapat Waraqah yang dikatakan mukmin tapi bukan sahabi. Taib. Qala lakin hal yukhriju man laqiyahu mu'minan bi annahu sayub'ats wa lam yudrikil bi'tsah fihi nadhar. Cuman apakah juga dikeluarkan dari deretan sahabi yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman bahwasanya Nabi akan diutus, tapi tidak mendapati masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka di sini fihi nazar, butuh pengecekan ulang. Qala al-Biqai hadza bin nadhari ila ma fi nafsil amr. Amma bin nadhari ila ta'rif fala yasihhu dukhuluh. Taib. Ini dilihat dari sisi Di sisi hakikat perkaranya. Adapun kalau melihat pengertian, maka tidak masuk dalam pengertian. Taib. Apakah dia masuk dalam sahabi? Dalam pengertian tadi tidak masuk. Kenapa? Li'anna nubuwwata allati hiya bi ma'nal ikhbar 'anillahi ta'ala la tutlaqu 'alaihi qablu illa bi majazil awal. Taib. Wa yakhruju min jihatil ukhra wa hiya ishtiratul Islam 'indal luqi wa bihi yu'rafu anna al-murada biman, yaitu muslim, bi muslim ay as-sahabi. Muslim laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal Islam, intinya. Wa man kana 'ala dini Isa aw Musa lam yusamma fil istilahi illa nasraniyan aw yahudiyan
fala yuqalu muslim la fima bainana wa la fima baina ahli kitab. Wa kadza yakhruju 'an ta'rif man ra'ahu ba'dal mauti wa qabla ad-dafni. Nah, yang melihat Nabi setelah wafatnya Nabi dan sebelum beliau dikuburkan. Ka Abi Dzu'aib, fa innal ikhbar alladhi huwa ma'na nubuwah inqata'. Ya, karena telah wafat maka terputus walaupun sudah melihat jasadnya Nabi. Wa aidan la yu'addu dzalika luqiyan 'urfa, dan juga tidak dikatakan ini pertemuan. Waqad sarau bi anna adama ja'lihi sahabiyan arjah, dan para ulama telah menegaskan untuk tidak menjadikannya seperti itu sebagai sahabi itu lebih rajih. Berarti di sini yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman bahwasanya beliau nanti akan diutus, tapi saat itu belum diutus. Ini yang rajih tidak masuk kategori sahabi. Kemudian juga yang bertemu dengan Nabi tapi beliau sudah wafat walaupun belum dikuburkan, melihat jasadnya. Ini juga tidak masuk kategori sahabi. Baik. Masih ada 2 qaid, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillah.